Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa segala puji bagi Allah SWT yang berkah-kah kita tidak dari Rasulullah SAW di sini di masjid agung sama-sama kita sudah ada di dalam berada dalam latihan dalam berjalan tidak lupa salam dan salam semoga senantiasa tercurah dari Rasulullah kita dan Muhammad SAW tinggal Allah Muhammad Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia rasanya pada siang hari ini kita tidak bersua dalam rangkaian kegiatan semarak Ramadan yang pada siang hari ini adalah kegiatan tausiah pada sholat zuhur. Dan alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Saifuddin Al-Fakih yang insyaallah akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang lain di antara rangkaian semarak Ramadan sampai tausiah subuh pada subuh, tausiah pada zuhur, tausiah menjelang berbuka, dan tausiah menjelang salat sunat tarawih. Langsung saja saya serahkan secara dulu kepada beliau Al-Ustaz Haji Saifuddin Al-Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah salat fardu zuhur Masjid Agung Karimun Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada di hari ke-8 bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini tausiah yang akan disampaikan tak jauh dari urusan makan. Putar-putarnya makan. Tapi makan ini sebetulnya hal yang sangat penting. Orang nak hidup harus makan. Orang tak makan bisa mati. Orang bisa masuk surga karena makan. Orang bisa masuk neraka juga karena makan. Begitu pentingnya urusan makan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang bagus-bagus. Makanlah yang halal-halal. Wa'malu salihah, dan beramal salehlah. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala pertama sekali menekankan makan yang bagus-bagus. Makan yang halal-halal. Baru wa'malu salihah. Macam mana Allah mendahulukan perintah makan yang bagus-bagus, yang halal-halal, baru perintah ibadah. Kenapa? Karena kualitas ibadah ini akan ditentukan dengan kualitas makan.
Ibadah mau kaya apapun hebatnya ibadah itu, tapi kalau makannya ini makan yang tak bagus, maka tidak akan ada gunanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah itu. Jadi kita ini makan itu harus dijaga, tidak boleh tidak. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasul sebelum perintah untuk beribadah. Berapa banyak orang yang ibadah, casingnya bagus, zahirnya bagus, tetapi dia tidak menjaga makannya di waktu duduk, makan di rumah, pekerjaannya dan lain sebagainya, tidak memperhatikan halal haram subhatnya. Dia nampaknya soleh, bagus ibadahnya, tetapi satu rakaat solatnya pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari puasanya pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kualitas makannya yang jelek. Makan yang haram, makan yang subhat, itu sudah jelas menjadi pengganggu diterimanya amalnya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Antara sesama manusia ini muamalahnya harus dengan muamalah yang bagus. Si A makan hartanya si B dengan cara yang batil, bukan haknya, apakah dengan mencuri atau dengan cara apa yang dia bisa mengambilnya, itu pasti haram. Dan itu berbahaya. Cuma kadang-kadang kita sekarang ini berada di suatu zaman yang namanya barang haram atau uang haram itu sekarang dikerucutkan. Barang haram itu apa, makan haram itu apa? Seorang yang mencuri ayam, kata orang haram, tak boleh. Orang yang berjudi haram, tak boleh. Orang nyuri pisang tetangga haram. Tetapi justru ada keharaman-keharaman yang lebih besar tapi dianggap biasa. Orang nyuri pisang satu tandan habis dihajar orang kampung, ayam seekor habis. Sementara yang namanya haram itu bukan cuma nyuri ayam, nyuri pisang, judi, bukan cuma itu. Ada keharaman yang lebih merajalela, merebak, di antaranya yaitu ar-raswah atau ar-riswah. Riswah ini kalau bahasa lain dia bisa dikatakan suap, sogok, uang pelicin, atau entahlah satu, apakah uang dipelintir bahasanya, entah uang apa, entah uang bensin, entah uang apa, tapi bahasa yang untuk dipelintir. Tetapi hakikatnya adalah sogok. Ini haram 100%. Tetapi sekarang kadang-kadang hal yang seperti ini biasa dijadikan jalan untuk mencari tambahan perekonomian, dianggap rezeki saja. Padahal ancamannya sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang nyogok, yang nyuap dengan yang menerima, itu dua-duanya di neraka jahanam. Kalau pencuri itu hukumannya faqta'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Segini tangannya dipotong. Itu kalau cukup satu nisab. Kalau sekedar maling ayam tak dipotong tangannya, tak cukup nisabnya. Nah, segini dipotong. Pencuri yang itu aibnya luar biasa, kalau ketemu di kampung tuh, kayak nggak ada orang yang lebih jelek dari mereka itu. Itu hukumannya cuma itu saja. Kalau dah ditunaikan, di akhirat tidak ada tuntutan lagi. Hak anak Adam dibalikkan, selesai. Sementara ar-rasi wal murtashi binnar, kata Rasulullah, orang yang nyogok
dan yang menerima syafaat finnar, neraka. Mana yang lebih besar dosanya, risikonya? Neraka nggak tanggung-tanggung, kalau nggak jelas. Tetapi kalau di dalam kemasyarakatan kita akan melihat justru para pencuri ayam itu jauh lebih hina, apalagi cuma sekedar nyuri setandan pisang kepok, wah dicurinya, ketemu kampung, hinanya luar biasa. Tetapi para pelaku riswah, suap, biasa-biasa saja, justru menjadi orang-orang yang dipandang. Dan mungkin tidak ada yang tahu atau sebagian saja yang tahu, tetapi Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Malaikat rakib dan atid pasti tahu. Walaupun diatur sedemikian rupa biar tak nampak secara nanti diperiksa pun tidak ketahuan dan sebagainya. Tapi Allah tahu. Malaikat rakib atid tahu. Itu tidak akan pernah lepas untuk hukum-hukum di akhirat. Bukan hanya itu saja, tapi dari sisi lain ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima. Pergi haji, pergi umroh, puasa, sholat, kalau semuanya itu menggunakan barang-barang yang haram dan syubhat, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah pentingnya urusan perut. Orang puasa buka ada sebiji kurma saja haram, habis semuanya puasanya, tidak ada gunanya. Apalagi semua yang dimakan itu haram ataupun semua yang dimakan itu syubhat. Terlebih dari itu ancamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram au minas suhat fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang paling pantas baginya. Macam mana dia makan. Dulu beratnya umpamanya 65 kilo. Makan, naik jadi 75, 10 kilo. Naik. Jadi daging dah barang haram. Nauzubillah subhanallah. Benar mau dicampakkan kemana? Kalau daging dah dari barang haram ini tak mungkin masuknya ke surga. Ini tempatnya. Benar Allah bih. Neraka itu paling pantas bagi kita. Ini orang beriman, kita tentu percaya nanti dengan hari akhir. Lain lah kalau seperti orang-orang yang kafir, yang mereka menganggap hidup dunia ini sudah, setelah itu kita mati jadi debu, selesai, tak ada lagi tanggung jawab. Itu nak makan haram, nak makan subhat, nak apa semua makan. Mereka tidak beriman. Kalau kita beriman, tentu kita tidak bisa mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, saya sudah pernah sampaikan, ini begitu pentingnya ibadah kita, jaga ibadah kita ini. Man ishtara sauban bi asrati dirham wa bi dirhamun min haram fannaru aula bih. Siapa yang beli baju seharga 10 dirham, kemudian 1 dirham saja itu dari yang haram, maka lam yakbalillahu salatahu ma dama alaih. Allah tidak akan menerima salatnya selagi baju itu nempel di badannya. Itu tak diterima semua. Macam mana? Hati-hati. Masya Allah. Sekarang nampak yang repot nih, ada perkara yang haram dianggap halal, ini yang repot. Dianggap macam ini hadiah lah, entah uang bensin, entah apa. Ini yang jadi masalah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW untuk bertugas di Yaman. Satu tugas oleh Rasulullah SAW. Kemudian ngumpulin zakat. Kemudian setelah pulang dari Yaman, kata Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, yang ini zakatnya semua ini diserahkan. Tapi yang ini bukan, ini hadiah untuk saya dari orang-orang sana. Terus kata Rasulullah SAW, seandainya kau tak menjabat, kira-kira orang itu kasih kau hadiah tak? Tentu tidak lah Rasulullah.
Ya karena saya menjabat itulah makanya dia kasih orang itu Rasulullah kata Rasul, balikan kata Rasulullah. Nah, jadi itu zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah balikan, itu bukan hadiah. Padahal sana ngasihnya, Pak ini hadiah. Bahasanya hadiah. Hakikatnya apa? Pelicin, pelancar, apa segala macam. Baru jabar aja hadiah banyak datang. Nah, supaya segera urusan lancar. Ini hati-hati. Jangan dikenyai hadiah halal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal disuruh balikin sama Rasulullah itu. Ini duit kumpulan zakatnya Rasulullah ini. Terus yang ini bukan, yang ini memang orang kasih hadiah untuk saya. Rasulullah, nah, kau dapat hadiah. Kalau kau tak jadi pejabat senang, kau dapat di orang dikasih kau tak? Ya tak lah. Berarti dia kasih kau tu ada maunya, balikkan. Ini di zaman sekarang banyak hal yang biasa. Yang repot, kalau kita melakukan satu perbuatan dosa, kita tahu itu dosa, ada jalan menuju taubatnya. Tapi kalau kita melakukan satu hal yang dosa, tapi tak, ini bukan dosa, kapan nak tobat? Ya tidak ada tobatnya lah, karena tidak merasa bersalah. Tapi ketika dia tahu ini salah, ini salah, tentu di dalam hati, aduh, kapan aku nak berhenti, kapan aku nak tobat, tak boleh aku gini terus. Karena dia tahu yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, dia merasa ini tak salah, ini tak haram, ini betul, ini boleh. Ya tentu aku tak perlu tobat, kapan dia nak tobat? Sementara ini dikonsumsi terus seperti ini. Ini bahaya seperti ini. Cuma kadang-kadang itulah kita ini hidup terfokus kepada dunia, terfokus kepada harta, kemewahan, apa semua. Ya Allah ya Rasulullah. Repot. Nolak duit itu repot memang. Nolak duit itu repot. Mungkin kalau kasih 100.000, tak usah. Balik lagi datang 10 juta. Nak bilang tak usah berat pula. Kalau 100 juta tak usah. Tak usah dia kurang banyak. Kasih 10 juta bawa ambil. Ini masalah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal yang seperti ini. Hidup di dunia ini sementara. Tak perlu kita ngambil itu. Insya Allah dah cukup. Makan kita, perut kita bisa terisi. Untuk kita ibadah sampai mati tidak cukup. Artinya apa? Kalau kita dapat uang banyak tetapi itu justru menghancurkan ibadah kita semuanya, menghancurkan kehidupan kita di akhirat, enggak ada gunanya. Kita dah tahu semua yang namanya Qarun itu, kawannya Fir'aun. Qarun, si Fir'aun ini penguasanya, si Qarun ini orang kayanya. Dua-duanya masuk neraka karena tidak menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayanya luar biasa orang itu, tapi ternyata nggak jamin. Ya, orang yang seperti itu dihebat di dunia luar biasa, ya, nomor 1, nomor 1, tetapi di akhirat mereka berdua ini bertiga dengan kawannya lagi satu menterinya Haman itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Padahal di dunia bukan main hebatnya. Orang kalau udah nengok Qarun, tak ada lagi orang yang lebih kaya dari Qarun. Nengok Qarun tak ada orang lebih hebat dari Fir'aun. Luar biasa. Tapi itu dunia aja ya, sementara saja. Sekarang Fir'aun dengan kita ini dah berapa ribu tahun jaraknya. Zaman dulu dia dah terlewat jauh. Kita jangan bikin cerita baru, cerita kisah ulangan, ya, yang terjadi di zaman Firaun jangan dibikin zaman sekarang. Nasibnya akan sama juga seperti Firaun, Qarun dan Haman. Silakan jadi orang kaya, tapi lihat halal dan haramnya. Silakan jadi pejabat, jadi pemimpin, tapi juga dilihat mana halal, mana haram, mana yang adil, mana yang zalim. Silakan. Memang seharusnya yang menjadi pemimpin itu harus orang-orang yang adil, orang-orang yang soleh sehingga bisa tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak. Yang jadi orang kaya itu memang semestinya seharusnya orang-orang yang soleh, sehingga dia tahu menggunakan harta ini yang bagus kemana, yang tak bagus kemana. Bayangkan kalau yang di orang kaya bukan orang-orang soleh, macam mana? Dibangun tempat maksiat, digunakan untuk poya-poya, dia mensupport perbuatan-perbuatan kemaksiatan, habis. Tapi kalau orang kaya itu orang yang soleh,
maka tentu uang itu akan digunakan untuk hal-hal yang bagus, yang positif. Jadi begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, kita harus jaga apa yang kita makan. Jangan sampai kita salah makan, ibadah kita hancur semuanya, dijamin sengsara, di akhirat dijamin sengsara. Ya, karena itu kelihatannya remeh saja, tetapi dia akan mempengaruhi kepada semua ibadah kita. Orang yang balik haji, balik umrah, kalaupun dia makanannya dari yang haram atau yang sebar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pergi ke sana, beli kopiah putih sama sejadah, bawa balik, itu saja. Rekreasi naik pesawat, sudah, tidak ada apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, karena perutnya diisi dengan sesuatu yang haram ataupun yang subhan. Kita harus hati-hati, karena hidup di dunia adalah sementara, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.